Satu batu, satu kali jatuh. Dua cerita berbeda tentang apa yang terjadi. Apakah gunung itu yang membunuhnya? Atau ada hal yang lebih kelam di baliknya? 21 Agustus 2010. Aiguille Noire de Boucheron, Mont Blanc Massif, 12.400 kaki. Inilah yang terjadi dalam menit-menit terakhir Chloe Graftio yang mengerikan. Selamat datang di ujung ekstrim, di mana taruhannya tinggi, tapi tidak ada yang hanya sekedar menjadi berita utama. Beberapa pendaki melihat Mont Blanc Massif sebagai gunung maut. Tetapi pada pagi hari tanggal 21 Agustus 2010, Chloe Graftio dan rekan pendakinya Nicholas mengalami sesuatu yang benar-benar berbeda. Beberapa jam sebelumnya, mereka telah meninggalkan permukaan laut dan mulai mendaki punggungan selatan Aiguille Noire de Boucheron dengan gaya alpin. Meskipun puncak setinggi 100 kaki ini sangat dihormati, sehingga para penulis pendakian gunung memasukkannya ke dalam daftar 100 pendakian terbaik di seluruh pegunungan Alpen, mereka bergerak dengan lancar di atasnya, membawa semua yang mereka butuhkan di punggung mereka, bergerak bersama melintasi lebih dari 1000 meter tebing batu yang terbuka dengan hanya seutas tali. Sedikit alat pengaman dan pengalaman bertahun-tahun. Dan mereka membuat semuanya tampak mudah. Setiap manuver sangat presisi, tanpa satupun tali yang tersangkut atau salah jalur yang menguras energi mereka. Saat mereka terus mendaki lebih tinggi, seolah-olah langit sendiri berpihak pada mereka. Cuacanya benar-benar cerah. Setiap lintasan, setiap titik pengaman berfungsi. Dan menjelang siang, mereka melangkah ke puncak hampir 100 kaki di atas permukaan laut. Pada pukul 1 siang, saatnya pulang. Dan dalam pendakian gunung, justru saat turun, hal-hal buruk bisa terjadi. Kecelakaan di gunung secara statistik terbukti lebih sering terjadi saat turun daripada saat naik, dan Chloe tahu hal ini. Dia praktis tinggal di pegunungan ini. Pada usia 15 tahun, bahkan sebelum cukup umur untuk mengemudi, dia sudah memenangkan kejuaraan panjat tebing. Jadi, saat dia dan Nicholas berkemas dan mulai menuruni gunung, menambah daftar korban di gunung mematikan ini adalah hal terakhir yang ada di pikirannya. Tapi Aiguille Noire du Puy-de-Dôme adalah gunung dengan dua kepribadian yang sangat berbeda. Menjulang dari sisi selatan Mont Blanc Massif, gunung ini sudah lama dianggap sebagai salah satu jalur panjat tebing terbaik di seluruh pegunungan Alpen. Selama lebih dari 1 abad, para pendaki elit telah datang dari seluruh dunia hanya untuk memanjat punggungan selatan granitnya yang terkenal, yang mengganjar gerakan yang cermat dan menghukum kecerobohan. Ini bukan puncak tertinggi di jajaran pegunungan tersebut. Tidak perlu menjadi yang tertinggi. Reputasinya berasal dari kualitas panjatannya sendiri. Mencapai puncak dianggap sebagai lambang kehormatan di kalangan pendaki gunung. Dan itulah tepatnya dari mana Chloe dan Nicholas baru saja datang. Jalur yang telah mereka daki selama berjam-jam adalah punggungan selatan. Sebuah punggungan megah dari granit monolitik yang kokoh. Granit adalah jenis batu yang diidam-idamkan para pemanjat tebing. Granit terbentuk jauh di bawah permukaan bumi, di bawah panas dan tekanan yang tak terbayangkan. Kristal-kristalnya saling mengunci begitu rapat sehingga dapat menahan berat pemanjat pada tepian yang lebarnya nyaris hanya sebesar ujung jari. Batu ini jarang sekali pecah dan jarang pula hancur. Para pemanjat menghabiskan seluruh karir mereka untuk belajar mempercayai granit. Chloe benar-benar mempercayainya, tapi mereka tidak akan kembali lewat jalur yang sama. Seperti hampir semua orang yang memanjat Aiguille Noire, mereka akan turun melalui punggungan timur. Dan menuruni jalur ini sangat berbeda dengan saat mendaki. Saat mendaki, mata Anda terus-menerus mencari pegangan, celah, dan pijakan di atas Anda. Setiap gerakan dilakukan dengan sengaja karena Anda bisa melihat dengan jelas kemana Anda akan meraih. Turun adalah kebalikan dari proses itu. Kaki Anda mencari pijakan yang tidak selalu bisa Anda lihat. Anda menurunkan tubuh ke ruang kosong sebelum Anda tahu persis apa yang ada di bawah Anda. Setiap langkah sebagian didasarkan pada perasaan, ingatan, dan kepercayaan. Untuk beberapa saat, punggungan timur masih terasa akrab karena granit yang sama dan dapat diandalkan, yang membawa Anda dengan aman sampai ke puncak masih terbentang di bawah sepatu bot Anda. Tapi di suatu tempat di bawah sana, tanpa peringatan, tanpa tanda apapun, granit padat itu diam-diam berubah menjadi sesuatu yang oleh para pendaki disebut batuan lapuk. Mereka menyebutnya seperti itu karena batuan itu terbentuk dari banyak sekali fragmen kecil yang menyatu jutaan tahun lalu, hampir seperti kerikil yang dipadatkan menjadi beton. Terkadang semen alami itu sangat kuat. Terkadang kekuatannya telah melemah akibat puluhan tahun musim dingin yang membeku, salju yang mencair, hujan, dan gravitasi. Dari kejauhan, setiap blok terlihat sangat dapat dipercaya. Dari dekat, satu batu bisa menahan berat badan Anda dengan baik, sementara batu berikutnya bisa terlepas hampir tanpa peringatan sama sekali. Ini seperti menuruni permainan Jenga setinggi 3.000 kaki, di mana setiap blok terlihat persis sama,
Tapi tidak ada yang bisa memberitahu Anda blok mana yang longgar. Anda mungkin berpikir penurunan seperti ini sebaiknya dihindari, tapi memang tidak ada jalan turun yang lebih baik. Dari generasi ke generasi, pemandu gunung lokal telah menerima bahwa inilah harga yang harus dibayar untuk menuruni Aiguille Noire. Jadi selama bertahun-tahun, mereka telah mengecat titik-titik kuning kecil langsung di punggungan, menyusun jalur melewati menara-menara, alur-alur batu yang pecah, tepian-tepian batu yang labil, dan tak terhitung banyaknya tonjolan tanpa nama. Lingkaran kuning yang pudar itu menandai jalur teraman yang berhasil ditemukan siapapun setelah lebih dari 1 abad mendaki gunung ini. Ikuti titik-titik itu dan kamu sedang berjalan di jalur yang telah berhasil dituruni ribuan pendaki sebelum kamu. Melangkah hanya beberapa kaki saja dari titik-titik itu, berarti kamu mempercayai gunung yang sama sekali tidak pernah berjanji akan menahanmu. Saat Chloe dan Nicholas mulai menuruni titik-titik kuning itu, perjalanan turun tidak hanya menggunakan satu gaya gerakan sepanjang jalan. Di bagian yang paling curam dan paling rusak, mereka masih menggunakan tali yang sama seperti saat mendaki untuk melakukan beberapa rappel pendek. Meluncur turun di tali itu sendiri melewati bagian batuan yang paling rapuh. Persis seperti cara yang diajarkan untuk menghadapi medan yang terlalu curam dan terlalu longgar untuk sekedar dituruni dengan memanjat. Ini adalah sebuah sistem, dan sampai titik ini, sistem tersebut bekerja dengan sempurna. Namun akhirnya, kemiringannya berkurang. Tanahnya menjadi lebih datar, lebih mirip jalur pendakian curam daripada panjat tebing. Dan disinilah, di medan yang lebih mudah ini, mereka menilai sudut batu, cuaca, medan, dan melakukan sesuatu yang terdengar benar-benar gila jika Anda tidak tahu apa-apa tentang pendakian gunung. Mereka berdua berhenti, meraih ke bawah ke harness mereka, melepaskan karabiner mereka, dan benar-benar melepaskan tali yang menghubungkan mereka, lalu menyimpan tali itu. Sekarang mereka berjalan menuruni punggungan gunung selebar 100 kaki, benar-benar tanpa terikat apapun, dengan ribuan kaki udara terbuka di kedua sisi mereka. Sekarang, melepaskan tali pengaman di ketinggian seperti itu tentu saja terdengar seperti kesombongan. Itulah yang saya pikirkan pada awalnya. Sebenarnya itu justru sebaliknya. Karena saat kamu memanjat dinding vertikal yang curam, kamu memasang titik pengaman logam pada batu setiap beberapa kaki dan mengaitkan talimu ke sana. Jadi jika kamu jatuh, titik pengaman itu akan menahanmu. Tapi punggungan timur ini adalah jalur yang sangat panjang, miring, dan bergerigi dengan sangat sedikit tempat untuk benar-benar memasang alat pengaman yang aman. Dan di pegunungan tinggi, kecepatan adalah alat pengaman utamamu. Bergerak sebagai tim yang terikat tali membutuhkan waktu yang sangat banyak untuk terus mengatur sisa tali, melepaskan tali yang tersangkut, dan berkomunikasi di tengah angin. Semakin lama dua pendaki berada di punggungan seperti ini, semakin besar kemungkinan mereka terjebak oleh badai petir sore yang tiba-tiba, yang secara rutin menewaskan orang-orang di pegunungan ini. Dalam pikiran mereka, itu memang harus dilakukan. Dan ada alasan lain mengapa Chloe dan rekannya merasa begitu nyaman melepas tali itu. Untuk memahami maksud saya, kamu harus kembali ke beberapa tahun lalu di sebuah gym panjat tebing di Namur, Belgia, di mana Chloe saat berusia 11 tahun baru saja berhenti dari atletik karena terlalu membuat stres, dan dia butuh sesuatu yang lain untuk menyalurkan semua energinya itu. Kakak perempuannya yang lebih tua, Alex, sudah lebih dulu memanjat. Chloe mengikuti jejaknya ke gym, dan dalam setahun sudah jelas inilah yang memang ditakdirkan untuknya. Alex nantinya akan membimbing adik perempuannya sendiri mendaki puncak Mont Blanc, pertamanya bersama seorang teman keluarga yang kemudian juga menjadi salah satu pemanjat terbaik di dunia. Saat itulah semuanya dimulai. Pada tahun 2002, sudah jelas bahwa Belgia telah menemukan seseorang yang istimewa. Clay Greftier tiba di kejuaraan dunia remaja di Canteleu, Prancis sebagai remaja berbakat lainnya. Dia pulang sebagai pemanjat lead terbaik di kelompok usianya di dunia. Dia baru berusia 15 tahun. Kebanyakan juara dunia remaja menghabiskan beberapa tahun berikutnya untuk membuktikan bahwa kemenangan mereka bukanlah kebetulan. Chloe melakukan sebaliknya. Setiap musim, dia terus saja menang. Gelar nasional di lead, gelar nasional di bouldering, kompetisi junior, kompetisi senior, semuanya seolah tidak ada bedanya. Dimanapun ada dinding panjat dan stopwatch, Chloe tiba-tiba menjadi orang yang harus dikalahkan oleh semua orang. Pada saat itu, panjat tebing Belgia sudah memiliki seorang superstar. Muriel Sarkany telah menghabiskan bertahun-tahun memikul olahraga ini di pundaknya. Tentu saja, setiap pemanjat muda selalu diperkenalkan sebagai Muriel berikutnya. Tapi Chloe tidak lama hanya dianggap sebagai calon bintang. Dalam beberapa tahun, dia sudah punya kisahnya sendiri.
Bagi mereka yang melihatnya memanjat, itu tidak mengejutkan karena pemanjat ini bergerak lebih cepat, lebih ringan, dan lebih alami daripada yang lain di atas sana. Chloe dengan cepat mendapat julukan Tinkerbell karena dia seperti melayang di dinding-dinding yang membuat orang lain harus berjuang untuk setiap gerakan. Dan meskipun dia adalah salah satu bintang panjat tebing paling bersinar di negara ini, orang-orang yang benar-benar memanjat bersamanya mengenalnya karena hal lain. Mereka tahu sebelum menghadapi jalur yang sulit, dia akan diam-diam berbicara pada dirinya sendiri, seolah-olah gunung itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, melainkan tempat di mana dia merasa dirinya berada. Pada usia 19 tahun, Chloe mengemas seluruh hidupnya ke dalam sebuah mobil dan meninggalkan Belgia menuju pegunungan Alpen Prancis, tempat para pemanjat terbaik di Eropa tinggal. Setiap keputusan yang dia buat sekarang berputar di sekitar keinginannya untuk menjadi lebih baik, karena dia sedang berusaha masuk ke ENSA, Akademi Pemandu Gunung Elit di Prancis. Ini adalah salah satu dari sedikit tempat di dunia di mana para pemanjat dilatih untuk menyelamatkan orang lain yang terdampar atau terjebak di pegunungan. Hanya ada satu masalah. Chloe berlatih dengan cara yang salah untuk tujuannya, atau setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang pada awalnya, karena memanjat di level tertinggi memang menghargai obsesi. Cara standar adalah memilih satu disiplin panjat, menjadi sangat ahli di bidang itu, dan mengabaikan yang lainnya. Pemanjat boulder menjadi pemanjat boulder, pemanjat es menjadi pemanjat es. Pemanjat alpin tetap berada di pegunungan. Begitulah cara juara diciptakan. Chloe sama sekali mengabaikan aturan itu. Suatu akhir pekan, dia akan bergelantungan terbalik dari pegangan kecil di dalam ruangan pada final bouldering Piala Dunia. Akhir pekan berikutnya, dia akan mengayunkan kapak es ke air terjun yang membeku. Lalu dia akan menghilang ke pegunungan Alpen selama beberapa hari, memanjat jalur-jalur gunung yang panjang. Secara logika, dia seharusnya menjadi rata-rata di ketiganya. Namun kenyataannya, dia menjadi elit di setiap bidang tersebut. Pada tahun 2010, dia finish di posisi ketiga secara keseluruhan di Piala Dunia Bouldering, level tertinggi yang ditawarkan oleh olahraga ini. Dan finish di posisi ketiga tidak terjadi hanya karena keberuntungan. Bouldering Piala Dunia ditentukan oleh selisih yang sangat tipis. Dua pemanjat bisa menyelesaikan rute yang persis sama, dan pemenangnya seringkali adalah yang membutuhkan satu percobaan lebih sedikit. Satu kesalahan kecil atau terpeleset selama seluruh kompetisi bisa menjadi perbedaan antara meraih emas atau pulang dengan tangan kosong. Di Vail, Chloe memenangkan emas. Lalu dia memenangkan emas lagi di Sheffield, Inggris di depan lebih dari 20.000 penonton, mengalahkan pesaing lain dengan selisih satu percobaan. Kemudian dia pergi ke Sheffield dan menang lagi. Pada tahun yang sama, sebelumnya dia sudah memenangkan Ice Master World Cup di Italia. Pikirkan itu sejenak. Para pemanjat boulder terbaik di dunia menghabiskan seluruh karir mereka untuk mencoba mengalahkan pemanjat boulder lainnya. Para pemanjat es terbaik di dunia menghabiskan waktu mereka belajar mengayunkan alat ke air terjun beku. Chloe mengalahkan keduanya. Planet Mountain, salah satu majalah panjat tebing terbesar di Italia, menyebutnya sangat serbaguna. Kalau boleh dibilang, mereka bahkan meremehkannya. Karena Chloe hebat dalam hampir semua jenis panjat tebing di dalam ruangan. Dia sudah menjadi salah satu pemanjat tebing kompetisi terbaik di dunia, mengalahkan para spesialis yang mengabdikan seluruh hidup mereka pada dinding plastik di kompetisi resmi. Di luar ruangan, dia memanjat jalur batu yang begitu sulit sehingga bahkan banyak pemanjat profesional pun tidak pernah mencapai tingkat itu. Salah satu pendakian tersulitnya memiliki tingkat kesulitan 5-13D. Level yang begitu menuntut sehingga setiap gerakan harus dilakukan dengan sempurna. Lalu dia menukar sepatu panjatnya dengan alat es dan menuju ke air terjun beku, di mana setiap ayunan harus menancap ke es yang bisa pecah di bawahnya. Dia juga berkompetisi dalam panjat tebing campuran, sebuah disiplin di mana pemanjat bergerak di antara batuan terbuka dan es menggunakan alat logam tajam, menyeimbangkan diri pada pijakan yang lebarnya hampir sama dengan koin. Bahkan di antara pemanjat elit, banyak yang tidak pernah mencobanya karena membutuhkan seperangkat keahlian yang benar-benar berbeda. Dan dia tidak berhenti di Eropa. Dia menyeberangi Atlantik ke Taman Nasional Yosemite di California untuk menaklukkan beberapa tebing paling terkenal di dunia. Kembali di Perancis, dia menaklukkan jalur panjat tradisional melalui ngarai batu kapur yang curam, memasang sendiri setiap alat pengaman, bukan mengaitkan tali ke baut yang sudah dipasang orang lain. Di musim dingin, dia bermain ski di lereng-lereng Altan yang curam, tempat sebagian besar pemain ski rekreasi bahkan tidak akan berani berdiri. Dan di sini, di pegunungan Mont Blanc di bawah kakinya, dia sudah menyelesaikan beberapa jalur alpine yang paling dihormati di kawasan itu. Jadi, saat dia terus menuruni punggungan timur sore itu, mengikuti titik-titik kuning yang sudah pudar, dengan hati-hati menguji setiap batu sebelum mempercayakan berat badannya. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa turun gunung kali ini akan berbeda dari ratusan kali turun gunung sebelumnya. Bahkan bukan gunung ini yang ia khawatirkan. Dalam beberapa minggu saja, dia akan terbang ke India bersama klub Alpen Prancis untuk mencoba mendaki Bhagirathi Tree,
Sebuah puncak Himalaya terpencil yang menjulang lebih dari 21.000 kaki di atas permukaan laut. Pikirannya sudah tertuju pada gunung itu. Dan kemudian, dalam waktu kurang dari 1 detik, segalanya berubah. Sesaat sebelumnya, Chloe Graftia sedang menuruni punggungan timur, persis seperti yang telah dia lakukan di ratusan punggungan gunung sebelumnya. Dengan hati-hati mengikuti titik-titik kuning yang sudah memudar, menguji setiap pijakan sebelum membebankan berat badannya. Berikutnya, gunung itu tiba-tiba saja berhenti menopangnya. Nicholas, pasangannya, bahkan tidak melihat kejadian itu. Dia berada di suatu tempat di dekatnya di medan terjal yang sama, mencari jalurnya sendiri untuk turun melewati hamparan titik-titik kuning yang sama. Ketika dia mendengar suara dentuman keras, saat dia menoleh ke atas, Chloe sudah tidak ada. Chloe jatuh hampir 360 meter, kira-kira setinggi 2 menara Eiffel yang ditumpuk satu di atas yang lain. Tidak ada tali di antara mereka untuk menghentikannya. Dan untuk jatuh sepanjang itu, hampir pasti memang tak mungkin ada tali di antara mereka, karena tubuh manusia bergerak sangat cepat saat jatuh bebas. Dalam beberapa detik saja, kamu sudah bergerak lebih cepat daripada mobil di jalan tol. Tapi ini bukan jatuh lurus tanpa hambatan di ruang terbuka. Tebing di bawah punggungan timur itu bergerigi dan tak kenal ampun. Setiap tonjolan menjadi benturan berikutnya, setiap undakan menjadi tabrakan lain. Gunung tidak menunggu Anda sampai ke dasar sebelum menimbulkan kerusakan. Spesialis trauma yang mempelajari jatuh dari ketinggian seperti ini menggambarkan sesuatu yang anehnya terasa penuh belas kasih. Cedera yang terjadi begitu cepat dan begitu parah sehingga kesadaran sering hilang hampir seketika. Apapun yang dialami Chloe dalam sepersekian detik pertama itu sangat mungkin adalah hal terakhir yang pernah dia rasakan. Sedikit menyimpang dulu. Selalu ada cerita setiap bulan yang tidak pernah tayang di YouTube. Ceritanya ada di Patreon jika kamu ingin mendengarnya. Tautannya ada di bawah. Sekarang kembali ke gunung. Nicholas masih harus turun dari gunung sendirian. Dia menuruni sisa jalur punggungan timur dalam keadaan syok, membawa kenyataan bahwa rekan pendakiannya sudah tidak lagi berada di belakangnya. Akhirnya, dia sampai di satu tempat di mana dia akhirnya bisa meminta pertolongan. Namun di gunung seperti Aiguille Noire, bantuan tidak datang dalam hitungan menit. Tidak ada jalan, ambulans, atau helikopter yang menunggu di atas. Tim penyelamat pegunungan Italia mulai mendaki dari lembah di bawah bersama petugas dari Guardia di Finanza, membawa peralatan yang memang dirancang untuk misi seperti ini. Namun sebelum mereka bahkan mencapai dasar tebing, semua orang sudah tahu. Ini bukan lagi sebuah penyelamatan, ini adalah evakuasi jenazah. Tubuh Chloe dibawa turun ke Courmayeur dan di suatu tempat di Belgia, seorang ayah yang mengira putrinya akan pulang dalam beberapa hari lagi, tidak tahu bahwa hidupnya sudah berubah selamanya. Dan disitulah Anda mungkin mengira cerita ini berakhir, tapi tidak. Karena tidak ada yang bisa sepakat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena ketika otoritas Italia membuka penyelidikan standar yang dilakukan setiap kali ada kematian di pegunungan di lembah itu, mereka tidak benar-benar menemukan apapun untuk diselidiki. Maksud saya, Anda tidak bisa begitu saja menuntut sebuah gunung di pengadilan. 2 pendaki berpengalaman telah melakukan persis seperti yang dikatakan buku panduan pada jenis medan seperti itu. Dan salah satu dari mereka tidak berhasil turun. Seharusnya kasus ini sederhana, tapi ketika mereka benar-benar mencoba menyatukan semua bukti, Anda menemukan 2 cerita yang sama sekali berbeda tentang bagaimana seorang juara dunia jatuh dari gunung. Menurut tim penyelamat dan laporan pertama yang dirilis setelah kecelakaan itu, Chloe sedang melewati bagian turunan yang terkenal mudah itu ketika gunung tiba-tiba menjatuhkan bencana padanya. Sebuah bongkahan batu lepas entah dari mana di atas, akibat angin atau es yang bergeser, turun tanpa suara melalui alur itu. Batu itu menghantamnya dengan kekuatan yang cukup untuk menjatuhkannya dan menyeretnya dari punggungan. Dalam versi kejadian ini, Chloe tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya berdiri di tempat yang salah pada saat yang benar-benar salah. Tapi satu-satunya orang yang turun dari gunung itu dengan selamat adalah Nicholas, rekan pendakian Chloe hari itu. Dan dia sendiri adalah seorang pendaki gunung yang berpengalaman. Dan setelah berbicara langsung dengan Nicholas, bukan itu versi yang akhirnya dipercaya keluarganya. Dari apa yang mereka pahami dari penjelasan Nicholas, pada suatu bagian saat menuruni gunung, Chloe meraih untuk menstabilkan dirinya pada sebuah bongkahan batu yang tampak sangat kokoh. Begitu Chloe mempercayakan berat badannya pada batu itu, batu tersebut terlepas dari gunung dan tercabut di tangannya. Di medan yang curam seperti itu, tanganmu bukan hanya untuk menarik tubuh ke atas. Tangan juga berfungsi untuk menahan tubuh agar tidak terjungkal keluar saat kakimu mencari pijakan berikutnya di bawah. Ketika pegangan itu tiba-tiba menghilang, keseimbangannya pun hilang.
Tidak ada lagi yang bisa dipegang. Dia jatuh menjauh dari punggungan dan gunung itu merenggutnya. Menurut semua kesaksian, termasuk pengakuannya sendiri, Nicholas sebenarnya tidak pernah melihat saat dia jatuh. Jadi, itu menimbulkan pertanyaan yang jelas. Karena tidak ada yang benar-benar menyaksikan detik terakhirnya, dari mana versi kedua cerita itu berasal? Satu petunjuk yang mungkin sudah ada bisa jadi tersembunyi dalam kata-kata Chloe sendiri. Hanya 5 hari sebelum kecelakaan itu, dia mempublikasikan pembaruan di situs pribadinya yang menceritakan pendakian lain yang telah dia selesaikan selama perjalanan alpine yang sama. Dan nyaris terselip begitu saja di antara semua hal lainnya, dia menulis bahwa dia hampir terjatuh setelah menarik sebuah bongkahan batu besar. Dan saat melihat batu itu terlepas di tangannya, dia berhasil menahan dirinya. Sekarang, itu tidak membuktikan hal yang sama terjadi pada tanggal 21 Agustus. Tapi, itu membantu menjelaskan mengapa keluarganya akhirnya percaya pada sesuatu yang sangat berbeda. Apakah mereka merekonstruksi apa yang mereka yakini pasti terjadi berdasarkan kondisi medan? Apakah para penyelamat menemukan bukti yang tidak pernah masuk ke dalam laporan resmi? Atau apakah ada sesuatu yang hilang begitu saja saat cerita itu berpindah dari saksi ke keluarga lalu ke jurnalis? Saya ingin tahu pendapat kalian. Beritahu saya teori kalian di kolom komentar karena kemungkinan besar tidak akan pernah ada penyelidikan resmi yang cukup menyeluruh untuk menyelesaikannya. Satu-satunya dua saksi yang benar-benar tahu kebenarannya adalah Chloe dan gunung itu, dan keduanya tidak bisa berbicara. Apa yang disepakati oleh kedua cerita adalah bahwa wanita berusia 23 tahun ini, yang merupakan salah satu pendaki gunung paling berbakat dan serba bisa di generasinya, tidak pernah berhasil turun dari gunung yang telah berkali-kali ia daki sebelumnya. Dalam salah satu wawancara terakhirnya, Chloe ditanya mengapa dia menolak untuk berspesialisasi seperti hampir semua pendaki elit lainnya, dan jawabannya sangat sederhana dan indah. Mengapa harus menahan diri? Chloe mempercayai satu naluri. Dalam satu detik, di tebing batu di mana satu-satunya saksi hanyalah gunung itu sendiri. Di Everest, seorang pendaki lain juga mempercayai nalurinya. Beda Niwan, keputusannya tidak diambil sendirian. Itu diambil di hadapan dunia dengan nyawa orang lain di tangannya. Ketika badai paling mematikan dalam sejarah Everest melanda, dia berbalik dan turun. Dan untuk satu keputusan itu, mereka tidak menyebutnya sial, mereka menyebutnya pengecut. Video berikut ini membahas tentang kebohongan tentang Everest yang menipu dunia.